Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Ya, udah siap semuanya di depan laptop atau handphonenya? Sudah dong, Kak. Ada yang masih ngantuk? Gak ada, Kak. Nggak ada ya. Udah mandi semuanya ya, Kak. Nah, adik-adik, kakak-kakak di sini, Tuhan Yesus, kita semuanya senang kalau ketemu adik-adik setiap hari Minggu ya. Nah, apalagi kalau adik-adik kakaknya, adiknya untuk bertemu dengan kita, itu baik sekali. Nah, adik, minggu ini kita akan banyak lagu-lagunya divariasikan. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita, ada bahasa internasional, bahasa Inggris, ada juga bahasa Batak sebagai bahasa ibu kita, ya kan Kak Ibel? Iya dong, Kak. Iya, sekaligus kita mau kasih tahu bahwa Yesus itu cinta semua bangsa, cinta semuanya anak. Nah adik-adik, kita bergembira, kita berkumpul di tempat ini untuk menyemangati temannya. Kita nyanyi dulu yuk lagunya. Iya, Kak. Kak, sebelum nyanyi kita ajak anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri, Kak. Oh iya, baik, anak sekolah minggu diajak untuk berdiri. Gini, Kak, kayaknya Kak Lisda lupa. Kan yel kita ada, Kak. Ya. Oh iya. Kalau Kakak Kak bilang, Ibel. Laskar Kristus bangkit, katakan siap. Oh iya, ya. Ayo kita nyanyi. Ayo, Kak. Ya. Oke, kita nyanyi ya, Dek. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kau temanku, cari pasangannya masing-masing. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Baik, itu tadi ya, kita semuanya di sini berteman, ya, kita semuanya bersahabat. Nah, adik-adik, kita langsung saja akan memulai acara kebaktian kita beribadah. Kita buka buku ND Sekolah Minggu, semuanya punya kan? Punya ya. Buku ND Sekolah Minggu nomor 121. Loas roh tua udak danak. Ya, itu kata-kata Tuhan Yesus. Loas rotu audak danan, dina Yesus Tuhani. Beta roh
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon dibuka katekismusnya. Biar sama-sama kita mengucapkan. Tita untuk hari ini adalah tita ke-8 dan artinya. Kita mulai. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu mengajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian tita Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Lis, Kak Ibel mau nanya ini Kak. Kakak sayang nggak sama sahabat kakak? Sayang lah, namanya sahabat. Kalau sama Tuhan Yesus, kakak sayang nggak? Oh pasti. Iya Kak. Kak kita bernyanyi yuk Kak, kita angkat lagu pujian kita, Sayang, Sayang, Sayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa Kak? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak kami di rumah, kami mohon untuk berdiri, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Ibel, untuk datang sama Tuhan Yesus itu tes. Kak Ibel, kalau datang sama Tuhan Yesus itu harus umur berapa ya? Harus anak gede atau orang tua? Semua dong Kak, mau kecil dan besar.
Oh gitu ya, jadi anak-anak juga bisa datang dong? Bisa dong Kak, Anak sekolah minggu kita bisa? pastilah Kak. Oh asik banget ya. Horong satu Kak yang masih kecil yang belum bisa baca, bisa nggak datang sama Tuhan Yesus? Bisa dong Kak. Iya ya, baik banget Tuhan Yesusnya ya. Jadi walaupun anak-anak, dia bisa datang sama Tuhan Yesus. Ada lagunya ya. Coba dibuka adik-adik, buku ND Sekolah Minggu, lagunya bahasa Batak. Nanti artinya tanya sama mama papa ya. Nomor 97, Holland Dakdanak. Holanda danan na met-metan, alay na buyaw tu Jesuslan. Holan ibana uluwaki, paimasahan tu sugoi. O Tuhan Yesus jakon awon, tungso margogo dakdanak mon. Tihong olugu pake mai, tau hasang ngapon di goarni. Kita lanjut ayat yang ketiga. Toron dakdanak dau sian ho, tungso ditanda o Tuhan ho. Arahonogu nang akai, asalam ganda nang sonagi. O Tuhan Yesus jakon awon, tungso margogo dakdanak mon. Dihongolugu pake mai, tau hasang ngapon di goarni. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon dibuka Alkitabnya dan kita sama membaca itu ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita untuk hari ini tertulis Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal ketiga ayat yang kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Lis, kakak tahu nggak Tuhan Yesus itu Kak sayang sama kita Kak. Walau kita berbeda-beda Kak, seperti kakak, rambut kakak kan keriting. Tapi cantik. Iya, rambut Kak Iba lurus Kak. Tapi Tuhan Yesus itu Kak cinta sama kita berdua Kak, nggak membeda-bedakan. Ayo Kak, ini ada lagunya loh Kak. Oh ya? Iya Kak, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. In English. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, every precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Bahasa Indonesia sekali lagi. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak kami yang di rumah, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu, kakak akan membacakan Warta Jemaat Minggu 30 Mei 2021. Tema minggu ini yaitu Yesus sahabat anak-anak. Sekali lagi, Yesus sahabat anak-anak. Yang berulang tahun kakak akan bacakan yaitu Yeskiel Hutagalung dan Felix Simatupang. Selamat ulang tahun buat adik sekolah minggu. Kakak akan memberikan sedikit ayat Alkitab untuk yang berulang tahun pada minggu ini yaitu Amsal 3 ayat 2 sampai 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Terima kasih, shalom. Oke, Kak Ibel punya sahabat enggak? Punyalah kak. Punya pasti ya, semua orang punya sahabat. Kak, sahabat kakak itu pernah enggak buat kakak sakit hati? Pasti pernah dong kak, namanya manusia. Oh iya ya, pernah enggak dia berkhianat? Enggak kak. Enggak ya, kalau dihianati pasti rasanya sakit ya kak ya. Iya, Sakitnya tuh di sini ya kak ya. Iya, ada loh kak sahabat kita yang sangat setia kepada kita walaupun kita jahat sama dia, dia selalu maafin kita, dia selalu temenin kita. Kakak tahu nggak siapa? Tahu dong kak, Siapa? Tuhan Yesus. Iya, ada lagunya ya kak ya. Kita nyanyikan yuk adik-adik, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia,
Ya, salam buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah jangan ada yang ketinggalan ya, buka Alkitabnya. Sediakan Alkitabnya dari awal tadi kan sudah pasti ada Alkitabnya. Nah, sebelum kita berdoa, kita gunakan tangan kita. Kita bernyanyi, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tutup mata, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, sebelum kita buka Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu buat kami 1 minggu ini. Kau telah menyertai kami Bapa di pagi hari ini. Kau berikan sukacita buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun mendengarkannya firman-Mu di rumah, biarlah mereka tetap setia memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Karena situasi sekarang Bapa yang kami belum bisa bertatap muka kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah merindukan rumah-Mu yang kudus ini untuk mereka beribadah Tuhan, tapi mereka masih dengan situasi sekarang Bapa masih merindukan itu semua Bapa. Kami berharap cepatlah berlalu ini semua Tuhan, supaya kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dunia ini, bukan hanya di Medan tapi seluruh dunia Bapa yang sedih mendengarkan ini semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau buat kami untuk memuliakan nama-Mu, buat hamba-Mu ini yang memberitakan firman-Mu. Engkau urapi Bapa supaya perkataan firman-Mu dapat ditelaah untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang keadaannya sakit, karena kami tidak tahu Bapa. Kami hanya bisa berdoa jika mereka di rumah sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, supaya mereka pulih dan bisa mendengarkan firman-Mu di rumah maupun di rumah sakit Bapa, supaya mereka percaya akan mujizat-Mu. Terkhusus juga Tuhan untuk orang tua yang lagi sakit Bapa, Engkau urapi juga Bapa. Kami yakin juga orang tua yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, yang mau pemulihan juga Engkau yang urapi Bapa. Karena kalau dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib yang dapat menyembuhkan segala penyakit daripada kami Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memberitakan firman-Mu, urapi kami Bapa. Sebelumnya hapuskan segala dosa-dosa kami, agar berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhambat nantinya. Terpuji, terpulang Engkau Bapa sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita buka dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik bisa baca dalam hati di rumah dan kakak membacakan di sini. Saya ucapkan dari ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuh tadi, nah tema tadi sudah dikatakan sama kakak MC ya, Yesus sahabat anak-anak. Nah, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa Yesus sangat menyayangi anak-anak. Walaupun tadi seperti dibilang kakak, yang bayi, yang umur 1 tahun atau sampai
Dia kalau masih anak-anak itu 12 tahun pun masih dibilang anak-anak ya. Kalau remaja baru di atas 17 tahun ke atas ya. Tuh sudah remaja. Nah, tapi anak-anak itu seperti anak sekolah minggu. Walaupun adik-adik yang ada di rumah, itu Tuhan sayang pada adik-adik. Tuhan sahabat adik-adik. Nah, tadi kan Yesus sahabat anak-anak. Nah, sekolah minggu itu Yesus sangat menyayangi adik-adik. Yesus adalah sahabat anak-anak. Dia sayang pada anak-anak sekolah minggu yang mau memuji Tuhan. Kakak mau tanya, siapa tadi yang mau beribadah di rumah ya, mau buka laptopnya, kan ini lewat YouTube ya adik-adik, nah, buka laptopnya atau buka HP-nya, siapa tadi dimarahin orang tua? Jangan dulu buka, nanti dulu itu, sapu dulu rumahnya, cuci dulu piring itu, siapa adik-adik, ada enggak di sini? Nah itu Tuhan tidak suka seperti itu. Berarti pekerjaan rumah itu sudah menghalangi adik-adik untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak suka, bahwasanya seperti tadi dibilang Yesus sahabat anak-anak. Nah, kalau menyapu rumah tadi kan sudah menghalangi, padahal kita disuruh ibadah. Jika kita ibadah berjumpa tadi di sekolah minggu kan sudah menghalangi, berarti tidak sekolah minggu. Nah, kalau kita di rumah berarti tidak bisa membuka HP kita, HP orang tua kita, karena apa? Nyapu rumah dulu disuruh, sudah lewat jamnya kan, jadi tidak senang kan. Jadi semangat untuk memuji Tuhan itu sepertinya pasti hilang. Ya kan adik-adik, pasti hilang. Padahal sudah bangun tidur tadi dia berdoa, Tuhan terima kasih kau bangunkan di pagi ini, aku mau memuji Tuhan karena ini adalah hari Sabat, hari Minggu untuk memuliakan Tuhan. Pasti sudah seperti itu. Rupanya orang tuanya bilang, jangan dulu buka, nanti dulu, sapu dulu rumahnya, baru kau memuji Tuhan, kata. Berarti sudah dihalangi orang tua, kita memuji Tuhan, adik-adik memuji Tuhan. Jadi kan tidak bisa lagi, sudah hilang semangatnya berjumpa dengan Tuhan kan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga Allah, dan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya kan? Berarti adik-adik tadi sudah kecil hatinya kan, tidak semangat lagi pasti. Sudah hilang keringatnya, sudah berkeringat, padahal tadi dia sudah bangun tidur, mandi, rupanya suruh mamanya nyuci piring lagi. Ya, jadi bilang sama orang tuanya, yang dia biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Itulah firman Tuhan kan? Karena Yesus sahabat anak-anak. Nah, jadi firman ini demikianlah Yesus memeluk anak-anak. Jadi kan kalau adik-adik lagi tidak enak, lagi sedih, lagi berduka, Tuhan memeluk adik-adik, meletakkan tangannya atas kepala adik-adik untuk memberkati supaya adik-adik hilang sakit hatinya, hilang kesedihannya. Karena apa? Tuhan itu memeluk adik-adik, memberkati adik-adik. Kembalilah Yesus memberkati adik-adik dengan sukacita. Karena tangan Tuhan itu lembut. Pernah kan kita menyambut Tuhan itu dengan sukacita? Tuhan Yesus memeluk adik-adik. Tahun lalu kan pernah ada kakak berikan sebuah gambar waktu adik-adik sakit, pasti tangan Tuhan memeluk atau ada di kepala kalian.
Nah, sakit itu pasti sembuh. Karena apa? Karena tangan Tuhan dengan sukacita menyembuhkan segala sakit yang ada di tubuh adik-adik. Karena Tuhan menciptakan kita. Tuhan yang membuat segala penyakit yang ada di sini bisa hilang. Nah, penyakit yang di tubuh adik-adik juga bisa hilang. Karena apa? Karena tadi yang dikatakan, anak-anak yang datang kepadaku jangan dilarang. Jadi buat adik-adik setiap minggunya jangan ada yang tidak memuji Tuhan. Sebab Tuhan lebih sayang kepada adik-adik. Sebab Tuhan sahabat adik-adik di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dan berfirman Tuhan Yesus. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa menelaah firman-Mu Tuhan, karena mereka masih kecil Tuhan, dan yakin bahwa mereka masuk ke dalam surga-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu ini, urapi kami Bapa supaya kami tetap sehat untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Kami selalu serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Begitu juga adik-adik sekolah minggu Tuhan, yang seminggu ke depan ini mereka bisa lagi belajar online Tuhan. Biarlah melalui online itu tapi tetap Engkau jagai Tuhan, supaya setiap mereka memegang HP yang di sekolah yang dibukanya Tuhan, bukan yang lain-lain Tuhan Yesus, supaya anak-anak sekolah minggu tetap ke jalan-Mu Tuhan, supaya mereka tidak jatuh ke dalam lembah yang hitam Tuhan Yesus. Itulah harapan kami guru-guru sekolah minggu, terkhusus Engkau yang mengharapkan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya lindungan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu tetap setia Tuhan Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran kami perbuat Tuhan, ampunkanlah itu supaya tidak terhambat berkat yang akan berikan kepada kami. Terpuji, terembelangga Bapa sekarang sampai selamanya. Amin. Kak, Kak Ibil mau nanya, narkoba tadi dari mana ya Kak? Oh, naskotbah tadi ya. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ya? Dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Iya Kak, sekali lagi Kak, mungkin masih ada yang lupa Kak. Sekali lagi coba Kak. Oke ya, adik-adik sama-sama ya kita semuanya. Nats firman Tuhan tadi dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Iya Kak, oke Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Kakak minta di sekolah minggu yang ada di rumah untuk persiapkan persembahannya, kasih yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Beserta bahasa Inggrisnya ya Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab
persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Salam. Adik-adik, demikian tadi acara kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu ini. Jangan lupa di-share YouTube-nya, diajak teman-temannya untuk ibadah, dan jangan lupa juga minggu depan kita masih ketemu lagi di acara yang sama. Kakak-kakak sekolah minggu masih punya cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Oke, shalom.